Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Hidayah BSR Kota Tangerang Selatan, kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, sehingga bukanlah berlebihan jikalau kita ungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang tayamum. Pernah bertayamum sebelumnya? Pernah tayamum kira-kira? Pernah. Kapan itu? Ketika di pesawat. Jadi tayamum itu ketika di pesawat. Waktu itu ya. Selain itu kira-kira selalu nemu air. Kenapa? Selalu bertemu air. Selalu Ada air. Oh, ada air. Ya. Baik. Jadi tayamum ini ibadah khusus memang. Ya, kaitannya itu ketidak ada upayaan menggunakan air. Intinya akan ke sana. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, kalau Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah kami mengutusmu, yaitu kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecuali sebagai rahmatan seluruh alam. Jadi Rasulullah ini membawa misi, yang mana misinya ini adalah menyebarkan agama Islam, di mana dalam agama Islam itu mencakup namanya rahmatan lil alamin. Satu di antaranya adalah agama Islam itu sudah menyiapkan berbagai macam jawaban atas segala persoalan hukum dalam dunia ini secara komprehensif. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Anda membutuhkan jawaban di dalam ajaran Islam itu ada. Hanya saja, ya, untuk mencari jawaban itu harus menggunakan perangkat di dalam rangka untuk menggali hukum-hukum yang tersimpan di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi keterbatasan ilmu kita ini yang jadi masalah, sehingga apa? Menyulitkan diri kita untuk mendapat jawaban yang mana jawaban itu sudah ada. Misalnya, ya, misalnya dalam fikih klasik itu Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan tentang zakatnya kuda. Yang ada zakat hewan ternak itu adalah unta, zakatnya sapi, zakatnya kambing. Kalau misalnya zakatnya ayam ada nggak? Zakatnya ada piara burung nggak di sini? Burung kicau ya? Tidak ada. Ya, ini di zaman Sayyidina Umar ini bermasalahkan. Masalah apa itu? Masalah kuda.
Sehingga karena kuda ini kemudian menjadi komoditi yang cukup menggiurkan dan menjanjikan, maka Sayyidina Umar itu beristihad tentang zakat kuda. Ya, berikutnya, dan zakat kuda itu untuk mencari jawabannya maka tentu perlu istihad yang tersimpan di dalam nas, dan akhirnya kuda itu ditetapkan sebagai komoditi zakat dengan alasan apa? Termasuk seperti barang kategori zakatul mal, ya, dianggap zakat apa namanya, harta benda, karena memiliki nilai yang kemudian bertambah dan bernilai mahal. Misalnya lagi, permasalahan fikih klasik itu adalah tentang bagaimana hukum perempuan yang sedang mengalami iddah karena cerai, apakah berhak mendapatkan waris atau tidak ketika yang menceraikan itu meninggal. Ada perempuan ditalak oleh suaminya, dia mengalami masa iddah, masa menunggu. Nah, ketika masa menunggu ini, apakah kemudian satu waktu suaminya meninggal, kira-kira perempuan dapat jatah waris enggak kira-kira? Ya. Jadi perempuan yang diceraikan suaminya itu tidak serta-merta begitu ada ucapan kamu saya cerai misalnya, itu kemudian hukum-hukum dalam hukum keluarga itu selesai, tidak. Karena setelah dicerai oleh suaminya, perempuan ini tetap wajib berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Nah, kalau dia wajib mendapatkan nafkah, maka kalimat cerai itu tidak serta-merta hubungan suami istri itu selesai. Artinya dia masih terikat hubungan suami istri, masih ada terikat, ya, selama talak bain raj'i. Karena masih terikat, itulah kenapa perempuan yang masih iddah tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Itu pertama. Kedua, berarti perempuan yang habis dicerai ini masih milik suami yang menceraikan. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai. Karena masih milik suaminya ini, ketika suatu waktu suaminya meninggal, maka dia, perempuan yang ditalak dari itu, selama masih iddah berlangsung, wajib mendapatkan harta waris. Ini masalah kontemporer. Ternyata masalah fikih itu terus berkembang, bergulir. Muncul misalnya masalah harta biologi. Ada pasangan suami istri bercerai, akhirnya muncul istilah harta biologi. Padahal di dalam Islam itu enggak ada. Ya, dan syariat Islam harta biologi itu tidak ada. Yang ada ya harta waris ada, atau nafkah, ya kan? Tetapi kemudian karena masa itu bergulir, maka ulama berijtihad. Harta biologi ini diserupakan dengan harta musyarakah, harta gabungan. Istri bawa harta apa namanya, setelah melanjut hubungan rumah tangga, berapa istri berapa pendapatan istri dan berapa pendapatan suami. Nah, ini kemudian nanti dipilah, gitu kan? Nanti itu yang menjadi cikal bakal apa namanya harta biologi ini, termasuk jual beli online. Ya, yang saya maksud, saya sampaikan contoh-contoh ini ya, bahwa seluruh permasalahan itu ada jawabannya. Ya, termasuk online. Bagaimana hukum transaksi online ini? Sekarang ini
populer sekali, ya, transaksi online. Bahkan kita ini penikmatnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum bertransaksi dalam online? Ya, ini banyak permasalahan di online ini. Ya, salah satunya adalah transaksi di dalam online itu bisa jadi ada indikasi tidak sah. Ada indikasi tidak sah. Di mana letaknya? Jadi letaknya dalam rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, gitu kan? Nah, yang jadi masalah dalam transaksi online terkadang si penjual itu bukan pemilik barang, dia adalah apa? Brokernya kan. Cuman dia punya kelebihan ilmu apa? Masalah apa namanya? Link atau jual beli, ya apa namanya kemampuan untuk manajemen jual beli dan sebagainya gitu. Nah kemudian suatu waktu misalnya si A ini pemilik barang, si B itu adalah brokernya, si C adalah pembeli. Seharusnya dalam jual beli itu yang beli si C itu membeli kepada si A, gitu kan? Kenyataannya yang sering terjadi, C membeli pada B, padahal B itu tidak memiliki tamlik kepemilikan benda itu secara benar. Dia cuma ngomong, antum punya barang, nanti saya jualin, gitu kan? Nanti saya jualkan barangnya. Sementara dalam ini itu tidak ada akad transaksi, tidak ada apa serah terima barang, nggak ada. Barang tetap dipegang si A, ya kan? Akhirnya di sini itu tidak tercapai antara penjual dan pembeli. Pembelinya ada, penjualnya nggak ada. Yang ada ketemu dengan broker. Broker bukan penjual, karena tidak memiliki barang, hak barang tamlik secara utuh. Nah ini kadang dipermasalahkan, ya, berpotensi jual belinya tidak sah. Bagaimana solusinya? Ini ya perlu pemikiran dari para mujtahid di dalam memecahkan permasalahan masalah transaksi online, itu ya. Para hadirin rahimakumullah, di antara rahmat Allah yang lain yang kita bahas saat ini adalah masalah tayamum. Ya, tayamum ini salah satu perangkat untuk sebetulnya bukan untuk bersuci. Ya, jadi tayamum itu berbeda dengan wudhu atau mandi junub. Kalau wudhu dan mandi junub itu merupakan konsep taharah yang dapat menghilangkan hadas. Itu wudhu dan mandi junub. Jadi kalau kita wudhu, itu otomatis hadas kecil kita itu hilang. Kalau kita mandi junub, secara otomatis hadas besar kita hilang. Tapi kalau tayamum tidak. Ya, kita nih sekarang misalnya bertayamum, kemudian kita melaksanakan sholat. Selama kita melaksanakan sholat, hakikatnya hadas itu masih melekat pada diri kita. Misalnya ada orang dalam keadaan junub, karena emang faktor misalnya berhalangan menggunakan air, akhirnya dia terpaksa menggunakan tayamum. Ya, tayamumnya ini itu bukan rangka untuk lirafil hadatsil akbar, atau saya pengganti wudhu, ya bukan karena wudhu lirafil hadatsil asghar, tapi listibahatis salati. Konsepnya tayamum itu. Jadi tayamum itu fungsinya untuk
mendapatkan kebolehan melaksanakan sholat. Jadi status hadasnya itu masih menempel dalam diri kita. Beda dengan ibadah menggunakan wudhu air, wudhu dan tayamum. Gitu ya. Para hadirin rahimakumullah. Sebelum penetapan hukum tayamum ini, saya membaca beberapa literasi kitab fikih itu disampaikan dulu orang kalau misalnya mau sholat itu kemudian tidak ada air, itu kemudian langsung sholat aja. Tapi kemudian muncul hukum baru namanya ditetapkan hukum tayamum. Kapan itu? Sejak tahun 6 Hijriah. Jadi 6 Hijriah ini merupakan tahun di mana banyak penetapan hukum-hukum syariat itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ya, dan ini sudah termasuk hampir-hampir terakhir ini. Ya. Jadi tayamum itu adalah ibadah sifatnya daruri. Ya, ibadah yang sifatnya itu darurat karena faktor atau tadi tidak dapat menggunakan air. Rahimahumullah, apa hukum belajar tayamum? Hukumnya adalah fardu ain. Wajib nih kita ini satu orang semua yang hadir ini untuk mempelajari nama ilmu bagaimana cara bertayamum. Ya, kenapa? Karena ada kesempatan di dalam diri kita itu untuk suatu waktu tidak dapat menggunakan air. Misalnya karena sebab misalnya air itu habis, tidak ada air, atau karena faktor sakit atau musafir, ya, ini yang menjadikan belajar itu bertayamum itu wajib. Kemudian apa sih tayamum itu? Ya, tayamum itu ada isalut turab ilal wajhi wal yadaini bi syara'idin makhsusatin. Apa artinya? Yaitu menempelkannya debu. Kemana itu? Ke wajah dan kemudian ke tangan. Ya, wajah dan tangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini apa namanya? Definisi tayamum. Kemudian ini yang menjadi perkara penting diantaranya, kapan sih kita itu boleh bertayamum? Ya, kapan sih kita boleh bertayamum? Pertama, kita boleh bertayamum itu sebagaimana kita ketahui bersama karena faktor tidak ada air. Ya, tadi sampaikan tadi. Kapan tayamum? Ketika saya belum pernah tayamum Pak misalnya. Kenapa? Karena memang saya belum pernah mengalami air itu tidak ada. Selalu air itu tersedia di tempat kami. Itu berarti apa? Ya bersyukur, alhamdulillah ya. Saya pernah dulu di waktu tinggal di Kuala Lumpur itu air itu adanya gara-gara PDAM itu pecah, keran PDAM pecah selama hampir 6 bulan. Jadi air itu 2 hari ada, 2 hari ada, 3 hari mati. 2 hari ada, 3 hari mati. Jadi rumah saya itu seperti penampungan air pakai ember yang canggih. Saya tumpuk ada sekitar 40 galon. Karena untuk menampung kebutuhan air selama 3 hari. Ya. Tapi ketika itu alhamdulillah air selalu tersedia karena melakukan penampungan. Yaitu hampir seluruh kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur hampir mengalami hal seperti itu. Tetapi di Indonesia ini sepertinya hampir pernah jadi kemarau panjang yang tidak ada air, tidak kira-kira? Hah? Tetap ada ya. Kenapa? Sumur kita masih ada. Ya, tidak mengandalkan PDAM gitu kan. Jadi faktor pertama yang membolehkan kita bertayamum itu karena jelas tidak ada air. Ini jelas. Ya, artinya banyak di antara kita yang bisa mengerti memahami ini. Ya. Jadi tidak adanya air ini berlaku bagi orang yang hadir, yang mungkin. Yang kedua, bagi orang dalam perjalanan. Tetapi
Yang disampaikan dalam Bugyatul Muqtasid itu begini, wa anna sabab tayammum fuqdanul ma'i, sebab terjadi tayamum itu karena tidak ada air. Fa haitsu makuma faqdul ma'i abihu tayamum, sekiranya ketika tidak ada air itu boleh makan tayamum, ya. Safar kana au hadir, ya, baik dalam kondisi sebagai musafir atau sebagai orang yang mungkin. Ini jelas pertama. Yang kedua adalah orang dalam keadaan sakit. Ya, sakit ini sekiranya orang itu menggunakan air, ya, itu dapat mendatangkan mudarat atau menambah parah sakitnya. Misalnya begini, Pak. Ada orang itu kalau misalnya duduk, ya, duduk itu bumi berputar-putar, sedikit apa itu? Vertigo misalnya. Kira-kira orang terkena vertigo ini boleh nggak bertayamum? Orang sakit vertigo ini boleh nggak bertayamum? Kira-kira? Ya, kalau memang, ya, dia memang untuk duduk, berdiri, berjalan itu sekiranya itu menimbulkan mudarat, ya, dan tidak ada yang membantu untuk menyediakan air, maka kemungkinan untuk bertayamum itu ada, boleh, ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan air dia ini justru mendapati mudarat yang berbahaya untuk dirinya. Bisa jadi makin parahnya, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya begini, pasien-pasien yang di rumah sakit itu kira-kira tetap wajib sholat dan kira-kira wajib. Makanya itu munculnya tayamum itu, Pak, ya, dikarenakan agar komunikasi kita dengan Allah itu tetap berlanjut. Karena di peluang begini, kalau nggak ada air, ya sudah, nggak usah sholat. Ya, kalau ada air, ada peluang orang tidak melaksanakan sholat. Maka dari itu dimunculkan oleh Allah suatu aturan yang menjadi bagian rahmatan lil alamin. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Anda tidak bisa pakai air, maka gunakan debu, ya, untuk bertayamum dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di rumah sakit itu, ya, mereka selalu sakit, apakah mereka boleh bertayamum? Lihat kondisinya. Kalau sekiranya dia bangkit dari tempat tidurnya menyulitkan untuk wudhu, maka tidak masalah untuk bertayamum. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan, ya, badan tetap sehat misalnya, ya, yang dia masih bisa beraktivitas ke kamar mandi atau aktivitas untuk mendatangi tempat wudhu misalnya, ya, misal, maka itu tidak ada alasan untuk tidak, ya, berwudhu. Sekarang semakin modern, Pak. Ada sekarang tuh wudhu pakai spray. Ini di jamaah umroh nih biasanya nih, ya. Jadi air ditampung dalam botol itu. Jadi kalau wudhu seperti boleh nggak gitu kira-kira? Wudhu begitu boleh nggak, Pak? Semprot, ya. Hah? Banyak kan? Kayak jamaah umroh memang banyak menggunakan itu. Kenapa? Kalau wudhu di tanah haram agak sulit, alasan dia, kan? Jauh antri gitu kan. Nah, sekarang orang sakit, wudhunya disemprot. Ketika disemprot dia tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia bangun harus ke kamar mandi, muncul masalah. Misalnya habis operasi gitu kan. Kalau misalnya dia jalan, tiba-tiba ada peluang misalnya ngebuka jahitannya, apakah dia itu boleh bertayamum? Ya, dalam hal ini kalau memang tidak ada yang membantu untuk mendatangkan air, ya, dan siapapun yang membantu dia mau sholat, gak ada yang membantu untuk
untuk mendatangkan air maka bolehlah bertayamum. Tapi kalau ada yang membantu, ya, setelah bisa menggunakan air, maka tayamumnya itu jadi gugur. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sebab orang itu boleh bertayamum karena uzur. Ya, uzur itu apa? Uzur itu, ya, karena faktor tidak bisa menggunakan air. Ada orang yang bertayamum karena tidak ada air, oke, selesai. Ada orang yang memang tidak bisa menggunakan air karena faktor sakit, ya, sakit misalnya. Ya, yang ketiga ini adalah terhalang untuk menggunakan air. Air banyak, melimpah. Bahkan air itu melebihi kuota, banyak sekali air. Cuman masalahnya dia tidak bisa menggunakan air. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, ketika orang itu misalnya naik perahu, Pak, naik kapal, ya. Naik kapal itu kan di bawahnya kapal itu air, butuh berapa ton air laut misalnya, atau air sungai. Ternyata, Pak, kalau misalnya di atas kapal itu ternyata, misalnya kapal nih, di sini tuh nggak ada air. Dia itu misalnya untuk mengambil air di bawah kapal ini itu punya resiko tinggi. Misalnya apa? Jatuh. Misalnya, sehingga untuk mengambil air di bawah ini mengalami kesulitan. Ya, justru dengan mudarat. Maka dalam hal ini dikategorikan uzur. Dia itu boleh bertayamum. Ya, walaupun air melimpah di bawah. Atau misalnya begini, ini ada seseorang itu bisa ditahan, jadi menjadi orang yang misalnya di penjara, ya, di penjara itu, kemudian dia mau wudu. Kalau wudu harus keluar sel, sementara untuk keluar sel itu tidak mungkin. Kenapa? Ada aturan. Kalau melanggar ini berat hukumannya, misalnya begitu, ya. Padahal air di depan mata itu ada. Maka dalam hal keadaan ini termasuk dikategorikan apa? Uzur. Ya, uzur menggunakan air. Jadi ada 3 sebab orang bertayamum. Pertama karena memang tidak ada air yang jelas. Yang kedua karena faktor sakit. Yang ketiga karena faktor apa? Uzur. Ada pertanyaan sampai di sini? Berkaitan dengan sebab bolehnya bertayamum. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, lanjutkan ya. Nah, untuk bertayamum, selain kita mengetahui sebabnya, kita harus tahu tata cara untuk bertayamum, bukan rukunnya, tapi hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum bertayamum. Yang pertama, tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika waktu sholat telah masuk. Misalnya nih, zuhur itu jam 11.55 misalnya. Saya mau sholat zuhur, pergilah saya ke masjid, maka saya bertayamum itu boleh dan sah ketika sudah masuk kumandang azan zuhur. Kalau saya wudu tayamum dari rumah misalnya, saya di rumah lah, sekarang nanti masuk masjid sudah langsung azan salat zuhur misalnya, itu kalau kita lakukan dasar tayamumnya batal. Ya, ketika dia misalnya dari rumah tayamum, begitu sampai masjid baru azan, maka wajib tayamum ulang ketika dia telah masuk waktu sholat. Ya, jadi misalnya ada orang jam 10 itu mau sholat duha, misalnya sholat duha, dia baca Quran sambil waktu zuhur, ya, sengaja nih 2 jam nih di masjid. Begitu batal tidak batal, ya, ketika waktu azan masuk maka dia wajib mengulang apa? Tayamumnya. Itu ya, itu pertama nih. Yang kedua, ya, harus melakukan pencarian air, ya, mencari air.
Mencari airnya pun ya itu dimulainya itu setelah masuk waktu sholat. Ya, mencari air. Jadi ini untuk memudahkan kita, Pak. Ya, mencari air itu sekiranya bagaimana? Mau melihat di depan ini ada air nggak sejauh mata memandang? Oh, di sana nggak ada. Di sana ada nggak kira-kira? Kalau misalnya perlu jalan kaki mencari, nah itu lakukan. Kalau memang tidak perlu dilihat bumi yang rata gitu kan, lihat dari jauh ada air, oh nggak ada, itu cukup. Jadi semua 4 arah ini diperiksa, ada air nggak? Kalau itu tidak ada air, selesai. Maka kita bisa melaksanakan apa? Tayamum. Kemudian berikutnya, ya, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Harus debu. Kenapa debu? Ini kuasanya Allah. Debu itu dipahamkan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu pasti ada debu. Di sini ada debu. Ya, selama tidak basah, selama permukaan bumi tidak basah, maka kita akan menjumpai debu di sana. Jadi kalau tayamum tidak perlu nanti naik sandok pasir tidak perlu. Ya, kenapa? Karena di setiap elemen daripada yang di permukaan bumi itu mengandung debu. Ya, kemudian terakhir rahmatullah, ketika itu sudah dilakukan, ya sudah waktu masuk sholat, sudah misalnya mencari air, kemudian menggunakan debu, maka silakan kita bertayamum. Sebabnya ketemu, wasilah, cara untuk sebelum bertayamum, beberapa hal-hal yang dilakukan sudah tahu, maka tiba saatnya kita melakukan tayamum. Ya, para hadirin rahimakumullah, perlu dipahami satu tayamum itu berlaku hanya untuk satu sholat wajib. Jadi misalnya kita tayamum sholat duhur di masjid, kemudian kita belum batal nih, masuk waktu asar, batal tidak batal, maka wajib melakukan mengulang tayamum. Jadi tayamum itu berlaku untuk satu sholat fardu, tetapi untuk sholat sunnah, ibadah sunnah lainnya silahkan bebas. Ya, ada orang nih sholat duhur, kemudian sholat duhur dia sholat ba'diyah, sholat ba'diyah dia kemudian membaca Al-Quran. Setelah itu misalnya dia kemudian sholat hajat misalnya, ya itu boleh. Tapi kalau orang itu melakukan sholat jamak qashar atau sholat jamak zuhur atau jamak qashar zuhur, kemudian dia lanjut kan begitu, lanjut sholat jamak sholat asarnya, ya kan gabung. Maka ketika akan masuk sholat asar, dia wajib melakukan tayamum ulang. Batal tidak batal. Kenapa? Karena tayamum itu berlaku untuk satu fardu, ibadah fardu, gitu ya. Baik, sekarang kita masuki rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan, nomor 4 adalah tertib berurutan. Ya, di sini tidak ada mengusap kepala atau membasuh kaki, tidak ada. Jadi jangan sampai keliru ya. Nanti tayamum kaki diusap-usap. Nah, itu ya kesalahan besar itu. Jadi tayamum itu rukunnya cuma 4. Satu itu adalah berniat, ya. Kedua adalah mengusap wajah, ketiga mengusap tangan, keempat adalah tertib. Nah, niatnya tayamum bagaimana? Ya, di dalam tayamum tidak ada kalimat li rafil hadatsil asghari atau akbari, tidak ada. Yang ada apa? Nawaitu tayammuman listibahatis sholati, ya, fardalillahi ta'ala. Nawaitu tayammuman terus listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Ya, jadi sekali lagi dalam niat ini ditegaskan, nawaitu, saya berniat at-tayammum, melakukan tayamum. Kenapa sih saya ditayamum? Disampaikan alasannya listibahatis sholati,
ya, dalam rangka apa? Untuk kebolehan melaksanakan sholat, ya, bukan dalam arti untuk menghilangkan hadas. Jadi Pak, misalnya ada orang bertayamum, ya, hadas besar misalnya, kemudian tidak ada air. Akhirnya apa? Waktu sholat zuhur masuk, kemudian dia sudah mencari air sekitar itu, kok ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Dia melanjutkan dengan tayamum. Begitu dia tuh mau sholat, baru baca niat Bismillahirrahmanirrahim, kok kemudian dia mendengar atau melihat air keluar air, maka secara otomatis tayamumnya itu batal, ya. Kenapa? Karena hadasnya itu belum terangkat. Ya, ini faedahnya tayamum. Jadi orang itu diperbolehkan untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang harus dalam keadaan suci. Apa saja itu? Ibadah-ibadah yang membutuhkan wudu apa saja? Pertama, sholat. Nomor dua, ya, baca Quran. Apa itu? Memegang Al-Quran, ya, memegang Al-Quran. Jadi apa namanya? Membaca Al-Quran walaupun tidak wudu, selama dia tidak berhadas besar itu tidak masalah. Ya, misalnya di sini ada tahlilat Yasin, ya, datang, saya ini belum wudu, saya ini, ya, sekedar baca silakan, tidak masalah. Tapi kalau menyentuh, nah itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh, ya, Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, memegangnya ini jadi masalah. Kalau baca tidak ada masalah, ya. Jadi sholat memegang Al-Quran. Yang ketiga itu apa? Apa yang di Ka'bah itu namanya? Tawaf. Ya, jadi tiga hal ini yang memang harus kita dalam keadaan suci. Tiga perkara ini, mau sholat, mau tawaf, atau mau menyentuh Al-Quran. Ya, pertama niatnya tadi nawaitu tayammum, terus listibahatis sholati, ya, listibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Apa Pak kira-kira? Bisa coba sekali lagi. Fardhu lillahi ta'ala, ya, nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, itu harus hafal ini. Ya. Yang kedua, rukun kedua, setelah kita baca niat, maka ya selanjutnya ada mengusap wajah. Nah, ini usap wajah nih. Mengusap wajah Pak dalam bertayamum itu sebetulnya harus menggunakan urut-urutan supaya tidak sporadis kalau mengusap wajah itu. Jadi ini untuk memudahkan tayamum Pak, ini tangan ini saya bagi menjadi satu, ya, jari ini Pak, ya, dua telapak tangan, tiga jempol. Saya bagi jadi tiga. Ini untuk lebih tertib ketika bertayamum. Satu ini jari kita, 4 jari ini, ya, kedua ini telapak tangan, ketiga adalah jempol. Tangan kanan, tangan kiri sama, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita bertayamum, ya, pertama kita letakkan tangan ini ke media yang sekiranya kita yakini itu ada. Selesai itu kita angkat, ya, kita betulkan begini, ya. Ini dalam rangka untuk kesempurnaan, ya. Kemudian tangan ini yang sudah ada debu itu, ya, bagian daripada jari ini kita tempelkan di dahi, Pak. Di dahi. Kemudian, ya, ini jangan sampai nanti kena kena debu mustakmal istilahnya, ya. Jadi pertama ini agar ini sifatnya itu merata, ya, dalam keyakinan kita satu. Kemudian untuk bagian pipi itu menggunakan telapak tangan, ya. Kemudian ini ada hidung belum disentuh nih,
hidung ini kita tugaskan pada jempol. Nah, begini. Ya, satu, ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kenakan telapak tangan tempel ke pipi, ya. Kemudian berikutnya jempol kita usapkan kepada hidung. Dengan cara itu, ini lebih tertib untuk mengusap wajah. Ya, tidak banyak para ustadz, para kiai itu kita menjelaskan tayamum tidak begini, tidak, ya, tetapi lebih berurutan supaya apa? Lebih merata di dalam penyebaran debu. Jadi ini telapak jari untuk membasuh dahi, telapak tangan membasuh pipi, kemudian jempol untuk mengusap hidung. Ya, 1, 2, 3. Ya, tidak begini tapi berurutan. 1, ya kan? Datang dari sini, tarik, kemudian tempelkan pipi dengan telapak tangan, kemudian ke hidung. Ya, 1. Ya, kemudian kedua, selesai itu kita mengambil lagi debu. Nah, pertanyaan begini, Pak. Saya itu misalnya mengambil debu, ini taruh di meja gitu ya, meja gitu. Saya mengambil debu di sini nih untuk mengusap wajah, 1, kan? Selesai. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak saya mengambil ke debu tempat ini lagi? Boleh nggak kira-kira? Boleh diambil. Alasannya tidak boleh gitu kan? Kenapa tidak boleh? Alasannya apa? Karena sudah digunakan untuk mengusap wajah pertama. Begitu nggak kira-kira? Iya. Itu salah, Pak. Itu keliru tuh. Jadi ketika saya mengambil debu di meja ini misalnya, ya kan, saya gunakan untuk mengusap. Saya itu boleh nggak mengambil di tempat yang sama? Boleh, jawabannya. Kemudian kita menanya, loh kan Pak, itu kan sudah digunakan untuk mengusap wajah. Pertanyaannya, ketika ini mengusap pertama, mengambil pertama, ini sudah dipakai untuk bertayamum tidak? Belum. Hah? Ini sudah dipakai untuk tayamum tidak? Untuk mengusap mengusap wajah pertama? Belum. Belum. Berarti mustahil nggak ini? Sudah dipakai belum ini? Belum. Karena ini hukumnya belum dipakai, maka kita boleh Pak mengambil tempat ini lagi. Bukan sudah begini Pak. Nah ini ketika sudah diusap begini, maka dianggap ini debu sudah selesai, tidak ada. Dianggap ini sudah tidak ada debu yang misalnya jatuh atau apalah misalnya. Ya, jadi ini sudah kembali ke normal lagi. Ya, jadi kalau begitu, saya mengambil tempat yang sama itu hukumnya boleh. Jadi nggak perlu bingung Pak. Misalnya kita time shot tadi kan, kursi buat gini, 1 nih. Kemudian apa? Bingung cari mana lagi nih? Saya gitu. Kalau di misalnya di yang dekat jendela itu Pak, aman Pak, enak itu. Tinggal begini. Nah kalau duduk di tengah, misalnya ini sudah terpakai, saya bingung, mana lagi? Ya kan? Makanya, ya, fikih itu memudahkan. Ini banyak orang salah paham dalam masalah ini. Jadi seolah-olah di tempat manggil dulu pertama itu dia sudah mustahil. Tidak, ya. Silakan mengambil lagi tempat yang sama, silakan. Ya, silakan. Ya, itu tidak jadi soal. Bisa dipahami itu ya? Baik. Jadi kita munculkan masalah yang lain. Ya. Mengusap tangan, sama. Kita bagi tangan di 3. Bagi 3 bagian? Jari, telapak tangan dan jempol. Ya. Untuk mengusap tangan, ini kebagi 2, tangan yang kita usap. 1 bagian luar, 1 bagian dalam. Ya, dalam mengusap ini, jari-jari ini kita gunakan untuk mengusap bagian tangan bagian luar. Begini, dari ujung ini tarik sampai ketemu siku. Ya kan? Begitu selesai, kemudian ini bagian dalam ini kita menggunakan ini telapak nih. Ini hati-hati, jangan sampai bersentuhan ini. Jempol ini amankan dulu. 1, kemudian tangan putar begini, ya. 2, ya begini. Nanti kemudian ini kan masih ada debu belum pakai nih. Ini harus diselamatkan. Jempol ketemu jempol Pak. Nah begini posisinya.
Jangan begini, kalau begini ya habis. Iya. Ya, mustahil nanti, gitu kan? Jadi pertama ini gunakan untuk bagian luar, tahan sampai siku, ya. Ini kayaknya gampang, karena lu bingung. Ya. Jadi begini, kemudian tangan diputar, letakkan di telapak ini, Pak. Telapak ini. Ya, dari sini tarik ke depan, Pak. Jempol awas. Ya. Selesai itu jempol ketemu jempol pinggir, begini. Begini, ya. Ini jangan sampai begini. Dia tetap begini, ya. Kemudian kita gunakan berikutnya hal yang sama. Satu, ini kan bagian luar ini, kemudian masuk ke telapak. Ketika sudah begini, ini bebas begini, Pak. Ini silakan untuk bersentuhan langsung antara dua telapak tangan, silakan. Tapi ketika pertama jangan sampai bersentuhan. Makanya posisi begini tangannya kita. Iya. Ya, coba kita praktekkan. Ya, sama-sama coba ini. Ini bekal untuk umroh loh, Pak. Ini termasuk manasik umroh. Ya, cuma kadang nggak ini. Tapi kadang nggak ini apa namanya nggak sempat disampaikan gitu kan. Ya, satu, ya sama-sama. Untuk basuh tangan, satu, putar tangan, ya, putar begini, posisi ini ya, tarik ke depan, jempolnya awas nih, jempol, ya, tarik ke depan, kemudian jempol ini ketemu pinggir jempol, ya, pinggir jempol, begini, ketemunya begini Pak, ketemunya, tidak begini ya, begini. Selesai itu, sudah basuh tangan kanan sudah selesai, pindah di tangan kiri sama, tarik juga ke belakang sampai ke siku. Tangan dibalik begini, kemudian tadi tinggal telapak. Nah, bebas. Ya, bisa ya? Insya Allah. Ada yang mau praktek? Silakan. Coba. Ya, silakan. Ya. Ya, oke betul. Tangan. Ya betul. Ya begitu. Tangan putar ya. Begini, begini, oke lanjut, pindah, ya oke, nah kalau begitu Pak, ada praktek lagi, ya ada praktek nih Pak, mau coba, Pak, Pak ya, oke bagus. Dari ujung, tidak begini, dari ujung ketemu ujung. Ya, tangan putar, ya betul. Begini aja. Begini, tangan diputar, ini tetap begini. Nah, cocok. Hati-hati. Bagian pertama tidak begini, tapi yang ini diangkat begini, Pak. Supaya Pak, ini aman di debu ini kan masih ada debu nih. Kalau ini begini nanti mustahil nanti jatuhnya. Gitu ya. Terus ngambil debu lagi. Oh ya, jadi debu itu mengambil dua kali. Pertama untuk mengusap wajah, kedua untuk mengusap tangan. Jadi, satu, kan? Ini kemudian ambil lagi dua. Nah, caranya pertama sekali lagi Bapak sekalian, ujung ketemu ujung jari begini. Ya, ketemu ujung nih. Kemudian yang bergerak nanti ini diem aja nih. Penampungan debu ini diem. Tarik ke belakang terus sampai ke siku, ya kan? Siku. Selesai itu ini pindahkan begini, jatuhkan, nah, terus tarik ke depan. Nah, bagian telapak. Kemudian ketika ketemu tangan, ini jangan begini, tapi ini diangkat ini, dia diangkat, mengamankan debu yang di sini nih, tangan kanan kita. Ya kan, oke gitu. Jempol ketemu jempol nanti ini. Jempol ketemu ujung jempol ya. Kemudian baru dipindah. Sama caranya. Ini yang bergerak tangan ini nih, ya. Tangan penampung debu diam dia. Tarik sampai ke ujung, ya. Putar, kemudian baru ya, Semuanya. kenapa? Kalau yang kedua kali bisa. Ya, boleh nih, selesai kan. Boleh semuanya dipertemukan dua. Iya. Bisa Pak ya? Bisa oh ya? Bisa praktek bisa. Nah, takutnya apa? Gampang gitu kan? Iya. Nah, ini perlu pemantapan, ya. Baik. Kemudian
selesai mengusap tangan, yang terakhir ada tertib berwudu. Jadi kalau tayamum itu gak boleh tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru gitu ya. Ini sudah jam 6 ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ini masih ada perkara yang perlu dibahas, itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dan beberapa kasus tayamum. Ini mungkin next episode yang kita bahas. Ya, sampai sini ya kita telah membahas tentang sebab kebolehan orang bertayamum. Ya, sebabnya apa saja? Tadi ada 3, yaitu apa? Tidak ada air. Nomor 2 karena sakit. Nomor 3 karena faktor tidak mampu menggunakan air atau wudu. Ya, tidak mampu menggunakan air. Walaupun air melimpah, ya misalnya Pak, saya mau wudu tapi harus beli air. Ternyata satu botol air itu normalnya harganya misalnya 5.000. Hari itu dijual satu botol 50.000. Misalnya, ya. Apakah kita memaksa harus membeli air atau kita bertayamum? Yang memilih ayam. Atau misalnya termasuk udzur, kita misalnya perjalanan bawa air minum, maka air ini itu sebaiknya kita prioritaskan untuk air minum selama perjalanan atau kita gunakan untuk wudhu. Kalau memang itu ya prioritas untuk air minum, maka kita boleh itu bertayamum. Misalnya karena memang kondisinya ini perjalanan tidak ditebak nih, di depan ini kira-kira ada penjualan air, apa air enggak? Atau air ada enggak? Kayak kejadian di rest area Pak, kalau musim mudik. Iya. Itu kan sepele itu. Kita mau berhenti ke rest area, itu kadang masuk ke rest area itu bisa butuh waktu lebih dari setengah jam. Macetnya Masya Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini di mobil air ada misalnya. Kira-kira kita boleh bertayamum enggak? Dalam hal ini harus dianalisa. Air ini mencukupi enggak? Kalau misalnya kita gunakan untuk wudu, oh cukup Pak, ya sudah tayamum. Jadi wudu. Tapi kalau memang itu tidak cukup, ya karena di mobil ini misalnya ada anak kecil, Pak. Ya anak kecil ini butuh namanya misalnya minum atau misalnya untuk cebok misalnya, ya sehingga kebutuhan air lebih baik untuk itu, maka boleh kita bertayamum, gitu ya. Jadi tidak serta merta kemudian harus bertayamum, harus wudu atau selain, tidak begitu. Harus kita menggunakan ilmu fikih untuk memutuskan boleh tidak bertayamum. Perlu ijtihad kita, gitu ya. Kemudian tadi kita bahas tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum bertayamum. Ada 3, mencari air, wudunya, tayamumnya sudah waktu masuk, waktu sholat. Nomor 3 adalah menggunakan debu. Dan kemudian tayamum itu berlaku hanya untuk satu fardhu. Untuk sunnah lainnya bebas, unlimited. Jadi kalau isya ya bulan Ramadan, satu tayamum boleh gunakan untuk sholat isya dan sholat tarawih boleh witir dan seterusnya. Itu silakan. Kemudian yang terakhir tadi membahas tentang hukumnya. Tayamum ada 4. Pertama, niatnya bagaimana? Nawaitut tayammum. Terus listibahatis sholati ya fardalillahi. Nah, itu niatnya jangan lupa ya. Nawaitut tayammum listibahatis sholati fardalillahi ta'ala ya. Yang artinya apa Pak? Saya nggak bisa bahasa Arab Pak. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh ya. Selama memang memiliki uzur mengucap bahasa Arab agak sulit, bahasa Indonesia itu boleh. Bagaimana yang dibaca? Saya sengaja bertayamum untuk apa? Untuk boleh melaksanakan sholat karena utama. Itu bahasa Indonesia ya. Kebolehan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan, kedua tangan sampai siku, kemudian berwudu. Ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah menjadi oleh-oleh yang lebih baik kita amalkan satu waktu. Tapi kalau bisa jangan. Ya, jangan. Kenapa? Jangan, sebabnya jangan muncul maksudnya.
tuh dengerin ya, ada air sakit ya, masyarakat semuanya. Alhamdulillah wa ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.